Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi pada hari ini kembali memeriksa mantan Ketua KPK, Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemeriksaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar jam 8 pagi. Firly diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus ini, Firly diduga memeras mantan mentan tersebut di Kementerian Pertanian pada tahun 2021 lalu. Ini merupakan pemeriksaan keempat untuk Firly Bahuri. Sebelumnya, Firly diperiksa pada 1, 6, dan 27 Desember 2023. Firly juga menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak. Hingga kini, Firly Bahuri juga tak kunjung ditahan meski terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Kita menuju ke Bareskrim Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Renata, selamat siang. Apa yang rencananya akan digali oleh penyidik di pemeriksaan pada kali ini? Dan apakah benar bakal ada konfrontasi antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo yang terjadi? Selamat siang Francisco dan juga saudara. Sampai saat ini memang polisi baru menyampaikan ataupun kemarin sudah menyampaikan yakni di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri yang menyebut bahwa Firly Bahuri nantinya tidak akan dikonfrontir oleh saksi siapapun. Jadi memang pada hari ini Firly hanya akan diperiksa sendiri dan terpisah dari saksi lainnya. Terkait dengan apa yang kemudian digali oleh pihak kepolisian ini masih kita akan nanti konfirmasi lagi kepada pihak kepolisian. Namun memang untuk pemeriksaan pada hari ini dijadwalkan pada pukul 9. Tadi Firly juga kooperatif datang cukup awal sekitar pukul 8 tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri yang dimana memang pada saat masuk ia tidak berkomentar begitu banyak terkait dengan pemeriksaan pada hari ini. Memang juga pada hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat di mana Firly ini sudah 3 kali diperiksa di tanggal 1, 6, dan juga 27 Desember. Memang kalau kita melihat di tanggal 6 Desember kemarin, polisi memang sempat membeberkan apa saja yang kemudian digali kepada Firly. Ada 29 pertanyaan, yakni menitik beratkan pada beberapa hal seperti bukti transaksi penukaran falas, kemudian juga untuk mengkonfirmasi sekaligus mendalami apa-apa saja temuan penyidikan atas aset yang dimiliki Firly Bahuri. Jadi masih kita tunggu nantinya, biasanya memang pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini berlangsung cukup lama, biasanya selesai pada malam hari, sehingga masih kita pantau nantinya bagaimana kemudian jalannya pemeriksaan pada hari ini. Pemeriksaan masih dilanjutkan oleh penyidik di Bareskrim Polri. Dan lantas bagaimana kemudian dengan batas waktu pelengkapan berkas Firly yang deadline-nya kan 11 Januari kemarin sebenarnya, Renata? Ya, benar sekali Francisco. Memang untuk tenggat waktu dari berkas perkara milik Firly Bahuri ini jatuh pada tanggal 11 Januari kemarin, yang berarti ini sudah lewat cukup lama. Dan memang polisi belum menerima konsekuensi apapun dari kejaksaan apabila keterlambatan ini terjadi. Namun memang sudah sebagai kewajiban dari pihak kepolisian untuk segera melengkapi berkas perkara ini. Beberapa hari sebelumnya, yakni minggu lalu pada hari Kamis dan Jumat, memang polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi seperti mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga beberapa saksi yang dikonfrontir dengan SYL. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan Yusril Isa Mahendra untuk kasus ini. Namun memang pada hari ini kembali lagi dilakukan pemeriksaan kepada Firly Bahuri untuk lagi-lagi melengkapi berkas yang masih P19. Yang perlu disoroti juga Francisco dan juga saudara, sampai saat ini memang Firly belum ditahan. Kalau kita melihat keterangan dari Kapolri, memang sebelumnya sudah disebutkan bahwa penahanan terhadap Firly ini dirasa belum perlu dilakukan oleh penyidik karena alasan subjektif. Tetapi kalau kita melihat kemudian ancaman hukuman dari Firly Bahuri yang cukup berat, ini sampai sekarang pun belum ditahan, ini pun kemudian yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Tadi saya juga sampaikan alasan subjektif mengapa kemudian Firly ini belum ditahan, karena memang alasan subjektif ini
kalau dari penyidik ini dinilai bahwa Firly ini belum ada kecenderungan gitu ya, mungkin untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Tetapi yang perlu dilihat juga kalau kita melihat ke belakang, beberapa kali Firly Bahuri sempat mangkir dari pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang ini yang perlu kita pantau lagi, bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan segera berkas perkara dari Firly Bahuri. Francisco. Ya, tentunya ini yang memang kita nantikan sebenarnya, Renata, untuk awak media ataupun juga masyarakat terkait juga dengan status hukum dan juga penahanan dari Firly Bahuri yang mengingat sudah 4 kali kemudian diperiksa dan bahkan berkasnya masih P19. Terima kasih Renata Panggolo yang melaporkan langsung dari Baris Krim Polri.